Assalamualaikum Sobat Nuansa, kembali lagi di Kestiar, podcast Syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa. Alhamdulillah banget ya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengobrol-ngobrol santai nih di sini walaupun di waktu siang hari dan di tengah puasa yang tentunya puncaknya lemas, lapar dan dahaga nih. Tapi kita tetap semangat ya dalam mendengarkan obrolan santai kali ini. Nah, podcast kali ini merupakan podcast episode pertama dari serial Castiar tahun ini loh, yang tentunya akan ada perbedaan nih. So, stay tune terus ya, and no skip-skip, karena bagi teman-teman nuansa yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Mantap nggak tuh? Apalagi tema pertama kita yakni mengenai prokrastinasi. Dari Sobat Nuansa sendiri nih, sering atau bahkan selalu melakukan prokrastinasi? Enggak lah, bercanda. Menurut aku, prokrastinasi ini udah jadi budaya ya di kalangan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Bahkan terkadang ada argumen yang mengatakan bahwa the power of kepepet. Yang berarti ketika kepepet, maka otak akan bekerja dengan lancar dalam mengejar deadline tugas. Yang entah itu tugas dari kampus maupun dari organisasi yang diikuti. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa pembahasan kali ini, wajib banget untuk dengerin podcast kali ini ya. Bersama saya Cesariansa Dwi Fadilah dan tentunya ditemani oleh pembicara kita yang keren banget nih. Oke, sebelum kita mulai, aku cek ombak dulu ya. Assalamualaikum Kak Fahri, apakah sudah dapat terhubung? Halo, waalaikumsalam Yesa. Terhubung ini. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana Cesa, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Kak, saya dengar nih Kak Muhammad Fahri Fadilah ini atau yang biasa dikenal dengan Kak Fahri merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Universitas Diponegoro dan saat ini Kak Fahri juga menjabat sebagai Masul Insani Undip periode 2022. Apa betul begitu Kak? Iya, ya, benar Cesa. Makasih banyak udah dikenalin. Mantap. Oke Kak, eh, karena kan Kak Fahri ini sebagai selaku Mas'ul Nuansa nih Kak, tentunya menjadi mahasiswa sekaligus sebagai aktivis dalam organisasi pasti sibuk ya Kak. Akhir-akhir ini nih Kak Fahri sedang sibuk apa nih Kak? Terutama setelah menjalani UTS yang hektik di tengah bulan puasa dan harus mikir keras nih Kak. Ya, ala kulihal ya teman-teman. Ada UTS gini ya. Kalau dalam Al-Quran kan ada kul ya amalu ala syakilatih ya. Setiap orang pasti memiliki kesibukan masing-masing ya. Kita kemarin baru dihadapin UTS gitu ya. Ya kurang Iya. lebih karena kesibukanku ya ngurus organisasi lembaga dakwah insani dan juga ada amanah-amanah seperti mengajar anak-anak di sekitar Semarang sih. Kurang lebih seperti itu sih. Dan aktivitas perkuliahan seperti biasa Cesa. Wah, mantap tuh Kak. Oke. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai prokrastinasi Kak. Bagi Sobat Nuansa yang belum tahu, prokrastinasi itu merupakan perbuatan menunda sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bagi yang kalian yang mageran, sangat disarankan untuk mendengarkan episode kali ini. Baik Kak, kembali ke topik. Kak Fahri ini selaku Mas'ul Insani Undip, tentunya ada banyak kesibukan dan deadline tugas-tugas dari organisasi dan perkuliahan. Dari Kak Fahri sendiri nih, pernah nggak sih melakukan prokrastinasi Kak? Oh ya, jujur karena sifat prokrastinasi ini ada sifat manusiawi ya. Ini sunatullah sebenarnya di kalangan manusia semuanya. Ya aku jujur pernah ngelakuin itu. Kalau misalnya apalagi dihadapkan dengan berapa banyak agenda ya, sampai aku tuh bingung ngerjain mana dulu gitu ya. Pernah sih kira-kira Cesa. Oh, ya berarti 11-12 sama kayak saya, Kak. Oke. Menurut Kak Fahri sendiri nih, orang dapat dikatakan prokrastinasi itu kriterianya bagaimana, Kak? Kalau kriteria menurutku ini versiku ya, kriteria prokrastinasi ya. Di mana pasti orang tuh akan di mana pasti orang itu memiliki banyak kesibukan ya dan dihadapkan oleh banyak agenda gitu. Dan pasti kriteria paling menonjol adalah dia itu orangnya kurang sregep. Misalnya contoh gitu, ada beberapa amanah-amanah yang diberikan gitu ya. Dia pasti akan mengerjakannya di waktu-waktu deadline seperti itu sih. Dan kadang mesti dia udah ngeklirin di awal dulu terkait amanahnya. Ketika dia kasih kepercayaan, satu kasih kesikohan, satu kepercayaan kepada mereka. Tapi mereka ini dia itu oke saja gitu loh. Tapi mereka akan mengerjakannya sampai tenggat waktunya. Biasanya seperti itu sih. Berarti bisa dibilang kaum deadlineer lah ya, Kak? Iya, complete liner. Ya biasanya ya mereka ngira bahwasanya otak mereka akan lebih powerful jika mengerjakan ketika deadline. Seperti itu sih. Oke. Tapi nih, Kak, menurut Kakak sendiri nih, kalau misalkan ketika kita lagi sibuk mengerjakan tugas dari kuliahan dan dari organisasi, dan kita merasa jenuh terhadap tugas-tugas tersebut, karena kita sudah sering mengerjakan tugas itu berulang kali. Lalu kita melakukan me time sendiri, apakah itu dinamakan prokrastinasi, Kak?
Oh iya, kalau menurutku itu bukan sebuah prokrastinasi ya, karena kita perlu juga melakukan self reward gitu. Tentu kalau misalnya kita dihadapkan aktivitas seperti itu yang berulang-berulang kali, yang ada repetisi di sana ya, di mana ada kalau dalam istilah Islam ada tikror ya, pengulangan-pengulangan. Begitupun kita kalau dalam melakukan amalan gitu ya teman-teman ya, amalan-amalan yaumiyah, amalan harian, kita pasti akan dihadapkan sebuah kejenuhan atau kesefuturan gitu. Makanya paling penting adalah gimana cara bisa memberikan inovasi atau memberikan hal-hal yang baru di dalam repetisi-repetisi kita gitu. Tanpa kita meninggalkan kewajiban kita atau kegiatan kita tersebut yang kita ulangi, kita tambahkan satu dua hal yang menjadi tajdid atau sebagai pembaru di dalam yang mampu mewarnai aktivitas kita ke depannya. Seperti itu sih, Hmm, kira-kira. berarti kalau dalam dalam sehari-hari boleh ya kalau misalkan melakukan me time asal tidak kebablasan ya Kak? Iya benar banget. Emang kan setiap orang pasti punya rehat masing-masing ya. Me time ada orang apa udah kayak gitu sih. Jadi menurutku itu bukan prokrastinasi gitu. Karena memang setiap orang pasti punya waktunya masing-masing. Begitupun kita sebagai manusia juga kita memiliki hak buat Allah dan Allah punya hak buat kita kan. Hakullah alal ibad, hakul ibad Allah. Allah punya hak atas manusia, manusia punya hak atas Allah. Begitupun kita punya haknya sendiri gitu. Yang kita tahu gimana kan kita diri sendiri aja sih. Gitu Cesa. Oke. Dari segi sudut pandang Kak Fari sendiri nih, ketika kita melakukan prokrastinasi, dampak apa saja sih Kak yang akan didapatkan di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini Kak? Iya, sebenarnya prokrastinasi ini ada dua perspektif gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Positifnya mungkin ketika ada orang tipikalnya ketika dia mendapatkan satu kewajiban atau satu amanah atau satu pekerjaan yang dimana dia akan tunda dulu sampai dia mendapatkan satu sisik di mana dia semangatnya dan akan lebih powerful di sana. Kayak gitu sih. Itu ada positifnya. Tapi yang negatifnya adalah biasanya karena dikerjakan secara buru-buru gitu ya, secara deadline dan secara karena diundur-undur terus ya gitu. Akibatnya akhirnya dia mengerjakan dalam waktu singkat dan kurang teliti. Itu sih. Kadang emang dampaknya seperti itu, ada dampak positifnya, dampak negatifnya. Tergantung kita tuh bisa memposisikan prokrastinasi seperti apa gitu. Kalau kita berpikir bahwasanya dengan kita melakukan ini gitu ya. Kita melakukan ini itu bisa aku lebih powerful kalau ngerjain besok nih gitu. Aku lebih powerful kalau misalnya aku ngerjain 2 hari lagi kayak gitu. Itu kan tergantung teman-teman juga kayak gitu sih. Dan aku bikin dampak positif tersendiri gitu. Kecuali gitu kalau misalnya dia ketika menunda-nunda ya benar-benar menunda gitu, habis menunda dia itu akhirnya kurang teliti karena mengerjakan secara singkat. Itu sih kira-kira Kesa, dampaknya kira-kira seperti itu. Oke, berarti dampaknya itu dari tergantung pribadi masing-masing ya. Kita itu lebih condong ke positif prokrastinasi atau negatifnya. Oke, Kak. Sedikit cerita nih, Kak. Kemarin kan kami melakukan survei ke beberapa orang. Semua orang dari mereka sering melakukan prokrastinasi, Kak. Ada mahasiswa yang menunda-nunda tugas mereka, alhasil tugas mereka kurang maksimal, bahkan mencontek nih, Kak. Ada juga mahasiswa yang merangkap kerja atau part-time sehingga sering melakukan prokrastinasi yang mengakibatkan mengalami kesusahan di keduanya. Bahkan saya sendiri tadi sempat searching di Google, dikatakan bahwa 77% mahasiswa di Indonesia itu kerap melakukan prokrastinasi di bidang akademik. Menurut Kak Faris sendiri nih, kenapa sih banyak orang yang melakukan prokrastinasi itu, Kak? Kalau menurutku sih, karena memang ini aku aku pikir ya banyak hampir semua orang kayak pernah melakukan prokrastinasi kayak gitu ya gitu. Terus kenapa orang-orang akhirnya banyak untuk melakukan prokrastinasi yang pertama gitu ya. Mungkin ketika dihadapkan oleh amanah tersebut kondisi dia sedang tidak well atau sedang tidak baik-baik saja gitu. Dia pikir ketika dia menunda pekerjaannya di lain hari yang di mana hari itu dia lebih luang atau dia lebih fresh gitu. Akhirnya dia itu bisa mengerjakan optimal di sana gitu. Kan yang paling penting adalah kita bisa mengerjakan dengan efisien dan optimal ya, bukan secara maksimal gitu. Gitu. Kalau kita nggak mampu untuk melakukan maksimal, kita lakukan secara optimal saja. Itu sih kira-kira. Jadi akhirnya orang tuh banyak melakukan prokrastinasi ya, dengan agendanya dia yang banyak ataupun dia belum prepare untuk melakukan yang sekarang juga ketika dikasih langsung dikerjakan sekarang gitu ya. Itu sih. Jadi memang ada beberapa makluman di sana. Bahkan dulu para sahabat Nabi juga oke, kok boleh bilang ya gitu ya. Itu juga pernah ada yang prokrastinasi seperti itu. Ketika perintah Allah disampaikan gitu, itu melaksanakan akhir nanti gitu. Nunggu kondisi kaumnya seperti apa dulu, nunggu apa-apanya dulu gitu. Bahkan dalam Alam Nashrah itu ada juga gitu ya di surat Al-Insyirah kan faida farok tafangsot gitu ya. Barang siapa kalau kita udah melakukan sesuatu maka lanjutkanlah ke sesuatu yang lain ya. Faida farok tafangsot wa ila rabbika faroko. Kalau kamu sudah melaksanakan satu gitu ya, maka lanjutlah ke perkara-perkara yang lain gitu. Intinya adalah tuntaskan dulu, baru habis tuntas, ntar dilanjutkan dengan perkara yang lain. Kalau nggak tuntas, ntar nggak bisa dilanjut. Itu sih kira-kira.
Oh, oke oke. Tapi Kak, kalau misalkan nih ketika kita dihadapkan dengan tugas 2 deadline yang bersamaan, itu kalau misalkan kita seperti nyambi ini dengan nyambi itu bagaimana tuh, Kak? Apakah harus dituntaskan dulu salah satunya atau bagaimana, Kak? Oh iya, kalau menurutku ada beberapa tipikal orang yang di mana mereka itu bisa mengerjakan secara bareng-bareng gitu ya, yang bisa multitasking khususnya. Kalau aku tipikal orang yang bisa multitasking, tapi aku kasih range gitu. Kalau misalnya aku buat dua ini, apakah bisa terlaksana dua-duanya gitu. Karena khawatirnya kalau misalnya aku ngejalanin dua-duanya, ntar dua-duanya malah gak terlaksana ujung-ujungnya dan gak optimal di dua-duanya. Kayak gitu sih. Kalau saranku, tetap kerjakan satu dulu, tuntaskan satu, ntar lanjut dulu ke yang lain gitu. Itu sih Oh, kira-kira. Memang dibalikin kepada perspektif masing-masing gitu ya. Karena setiap orang memiliki karakter ya dunia kerjanya seperti apa dan juga karakter lingkungan kerjanya seperti apa, seperti itu. Yang paling penting adalah mafhumnya, bahwasanya kita memiliki kepahaman masing-masing terhadap orang-orang yang melakukan prokrastinasi ini. Itu sih kira-kira. oke oke, mantap. Kalau menurut Kak Fari sendiri nih, kalau kita melakukan prokrastinasi itu dianggap normal, bukan dianggap normal sih, kalau normal mah normal saja ya karena kehidupan. Dianggap wajar atau tidak, Kak, menurut Kak Fahri? Kalau wajar atau tidaknya, menurutku itu sesuatu yang wajar. Cuman ya ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Ya seperti pisau lah, ada dua belah mata pisau seperti itu sih. Yang satu tajam, yang satu nggak tajam. Asal kita menggunakan pisau tersebut dengan benar. Itu sih kira-kira. Menurutku ini masih sesuatu yang wajar. Cuman yang paling bisa mengendalikan adalah orang itu sendiri. Gitu. Kontrol prokrastinasi adalah kontrol kepada orang-orang yang masing-masing sendiri gitu kan ya. Kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang melakukan prokrastinasi. Seperti contoh misalnya ada orang yang senantiasa makan prokrastinasi gitu. Terus kita suruh dia tuh kerjaan cepet gitu loh. Kayak kamu ayo kamu kerjaan, aku nggak bisa langsung kerjain, aku bla 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 dulu gitu kan. Akhirnya itu kan berpengaruh juga ya kepada kelompok. Misal kamu mendapatkan satu kelompok di mana kelompok tersebut ada 5 orang dan tiga-tiga melakukan prokrastinasi gitu ya. Terus duanya nggak melakukan. Itu otomatis kan berpengaruh pada kelompok kamu. Yang duanya semangat, yang tiga-tiganya undur-undur dulu kayak gitu kan ya. Emang itu dampak negatifnya kalau di prokrastinasi. Cuma dampak positifnya juga tetap ada. Karena uh, ada orang tipikal yang ketika mengerjakan itu langsung dan nyari waktu yang paling comfortable-nya dulu sih menurutku. Itu sih. Oke, berarti kalau dianggap tidak wajar itu sebenarnya salah ya, salah opini yang salah karena kan tiap-tiap manusia itu berbeda, berbeda dari kondisi dan waktu masing-masing. Oke, Kak. Kalau misalkan ketika kita melakukan prokrastinasi khususnya dalam ibadah nih, Kak, bagaimana konsekuensi yang akan kita dapatkan, Kak? Ya. Dan prokrastinasi ibadah ya, menurutku Iya, dalam ibadah gitu. Pertama, ada beberapa rukhsah yang diberikan kepada ibadah gitu. Uh, dalam dalam kaidah usul fikih dalam kitab Maba diawali itu ada satu kaidah al aslu fi kulli al syai al ibaha ila madalat dalil al tahrimihi gitu ya. Pada hakikatnya segala sesuatu itu adalah mubah, diperbolehkan. Segala sesuatu itu pada hakikatnya ada boleh. Ila madad dalil al tahrimihi. Kecuali ada dalil-dalil atau hujah-hujah yang mengharamkannya sehingga tidak boleh dilaksanakan. Dan perkara ibadah ini termasuk perkara ibadah adalah perkara yang tidak bisa ditolerir. Jadi perkara ibadah adalah perkara yang bagaimana kita menyambungkan hablum minallah kita, memegang tali hibul Allah. Gitu. Kalau kita gak melakukan ibadah, maka tali kita kepada Allah akan terputus. Maka segala hal yang berkaitan dengan tali-tali ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, segala perkara yang ngarahnya kepada Allah, itu nggak bisa kita undur, ya, nggak bisa kita undur. Kecuali yang mastato seperti haji, umroh, yang membutuhkan finansial, itu sih. Jadi menurutku kalau dalam perkara ibadah gitu, itu tidak bisa ditolerir gitu ya, karena memang buat ibadah ini contoh antum kayak subuh, zuhur, asar sudah ada waktunya kan, udah mau kuta gitu ya, sudah ditentukan waktu-waktunya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengundur sholat subuh gitu ya, mengundur sholat zuhur, mengundur sholat asar gitu ya, bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang mengundur-undur tersebut ya gitu, itu dikatakan sebagai orang-orang munafik gitu ya, dalam perkara sholat saja gitu. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadihum wa idza qamu ila sholati qamu kusala gitu kan. Wa idza qamu, orang-orang munafik itu yakhadi'una Allah. Mereka itu membohongi Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membohongi mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri dengan malas, kusala gitu. Mana ada orang yang datang dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu dengan cara malas, kecuali orang-orang yang menunda sholatnya gitu. Nggak ada istilahnya orang yang datang ke masjid awal waktu tapi sholatnya malas.
Nggak ada. Karena pasti orang-orang yang datang 30 menit sebelum waktu sholat, 19 menit waktu sholat, qobliyah dulu, ba'diyah dulu, sholat wajib, habis itu orang-orang yang pasti udah mempersiapkannya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ibadah ini bukan perkara yang diperbolehkan dalam agenda prokrastinasi ini sih. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Oh, berarti kalau dalam ibadah memang sebenarnya memang itu ya tidak benar-benar tidak diperbolehkan ya karena kan kita sendiri kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, masa ditunda-tunda. Oke. Menurut Kak Fahri ini, cara untuk mengatasi prokrastinasi itu bagaimana Kak? Terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kan seharusnya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Oke. Bagus nih pertanyaan nih. Pertama teman-teman, untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu teman-teman ya, sahabat nuansa semuanya di Ramadan ini. Yang pertama, teman-teman coba buat to-do list dulu ya. Buat to-do list dulu, bahwasanya ya apa rangkaian teman-teman pada bulan ini, gitu, pada satu bulan Ramadan ini, agenda ruhiyah apa yang pengen teman laksanakan gitu ya. Karena kalau kita berhasil untuk buat to-do list gitu, bahwasanya yang pertama apa kita lakukan, itu akan lebih terstruktur dan lebih rapi. Seperti itu. Dalam satu perkataan itu ada disampaikan bahwasanya ulama kita berkata, mansohat bidayatuhu sohat nihayatuhu. Sohat, aku ulangi lagi, maaf agak salah harokatnya. Man sohat bidayatuhu sohat nihayatuhu gitu. Barang siapa yang baik pada fase awalnya, maka sohat nihayatuhu, maka dia akan baik juga pada fase akhirnya, seperti itu. Jadi dalam perkara ini, kalau kita berhasil untuk membuat to-do list, merancang Ramadan kita agar Ramadan kita lebih madani, lebih terstruktur dalam agenda Ramadan kita, gitu. Insya Allah sampai akhir pun kita akan terstruktur dan rapi, karena kita berhasil menyusun di awal. Seperti itu. Itu pertama, kita bisa buat lakukan to-do list dulu, apa yang akan kita laksanakan di Ramadan, agenda apa saja, kita mau khatam berapa kali, mau satu juz berapa hari, atau satu hari 5 juz, gitu, berapa kali khatam, gitu. Itu bisa dicarangkan seperti itu. Pertama buat to-do list, yang kedua, gitu. Jangan lupa untuk self reward gitu ya, evaluasi dan self reward gitu. Itu penting sih menurutku dalam agenda prokrastinasi ini gitu. Karena ketika kita melakukan self reward gitu terhadap apa yang kita laksanakan, seperti kita bahwasanya kita menghargai apa yang udah kita ikhtiarkan selama ini gitu. Walaupun ikhtiar kita kurang, walaupun pengorbanan kita tipis-tipis aja gitu seadanya, tapi menurutku self reward tetap ada, asalkan gak israf, tidak berlebihan, untuk mengapresiasi diri sendiri agar kedepannya ketika dihadapkan dengan agenda-agenda selanjutnya itu lebih semangat. Itu sih kira-kira kalau dari aku ya, ada to-do list, terus juga ada self reward, dan juga jangan lupa sering-sering curhat atau silaturahim kepada teman-teman bagaimana kondisi mereka ketika Ramadan ini gitu, atau mungkin siapa tahu ketika hasil dari curhat-curhatnya ke teman-teman atau silaturahim kepada teman-teman itu bisa mendapatkan insight yang terbaru gitu ya, bahwasanya ya kita nggak ada waktu untuk mengakhirkan dalam perkara-perkara di bulan Ramadan ini kan. Ada satu perkataan dari mahfudot ya, kata-kata mutiara orang Arab, la tuakhir amalaka ila ghad ma tastati'u an ta'malahul yauma, yang artinya adalah la tuakhir amalaka, janganlah sekali-sekali kamu menunda pekerjaan kamu ila ghad, ke hari besok, ma tastati'u an ta'malahul yauma, yang dimana kamu mampu untuk melaksanakan pada hari ini. Itu sih kira-kira, Kesa. Oke, berarti cara adalah yang pertama melakukan to-do list seperti rangkaian-rangkaian apa yang akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini, seperti kayak membaca Quran itu kalau satu hari ingin berapa lembar agar tercapai satu kali hatam atau mau berapa kali hatam. Yang kedua yaitu self reward, baik itu usaha kita yang hanya tipis-tipis maupun usaha kita yang benar-benar maksimal. Yang penting kita melakukan self reward, asalkan jangan berlebihan. Yang ketiga sering-sering curhat kepada teman-teman bagaimana kondisi kita saat ini. Oke, bagus sekali sarannya Kak. Sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Kak Fahri? Karena kebetulan tadi adalah pertanyaan terakhir dari sobat-sobat nuansa semua nih Kak. Ya, mungkin closing statement-nya, sahabat-sahabat nuansa Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bahwasanya kita sepakat bahwasanya kita sama-sama orang yang pasti pernah melakukan prokrastinasi gitu ya. Karena mungkin kita dihadapkan dengan futur kita dihadapkan dengan kondisi down kita, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pada hari itu juga. Tapi ingat teman-teman, satu perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Fa in kana syarratuhu ila sunnati nabiy faqad aflaha wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Yang artinya adalah likulli amalin syarrah, setiap pernah memiliki fase semangatnya. Wa likulli syarratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya. Fatrah, kata Rasulullah SAW sarannya, fa in kana syarratuhu ila sunnatin nabi
faqad aflaha. Barang siapa yang ketika pada masa semangat-semangatnya itu senantiasa kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Aflaha, al-falah, kemenangan. Wa in kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Dan barang siapa yang ketika masa putur-puturnya, jatuh-jatuhnya, sampai dia melakukan prokrastinasi karena jatuh-jatuh, tapi dia itu ila ghairi sunnatin nabi, selain kepada sunnah-sunnah Rasul, maka dia adalah halaka. Dia adalah orang-orang yang hanya kenapa? Dia ketika jatuh-jatuhnya tidak kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun kondisinya teman-teman, apapun yang kita hadapkan ke depannya berat ataupun ringan gitu ya. Intinya tetap pegang sama satu hal, itu satu yang ditinggalkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran dan sunnahnya. Itu sekian dari aku, Cesa. Mantap, luar biasa sekali nih insight dari Kak Fahri ini. Telah habis daftar pertanyaan pada podcast kali ini. Harapannya setelah kita semua mendengarkan podcast ini, kita semua, aku dan kalian, jadi tidak prokrastinasi lagi. So, jangan menunda-nunda pekerjaan, langsung gerak saja, oke? Nggak terasa nih, kita sudah lama berbincang-bincang di podcast kali ini, tetapi Sobat Nuansa jangan merasa kehilangan ya, karena insya Allah kami akan menghadirkan podcast yang lebih seru dan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, sebelum aku tutup, karena tadi sudah disebutkan bahwa podcast kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, maka podcast kali ini akan ada kuis bagi sobat yang beruntung, yakni pertanyaan apa konsekuensi yang didapat apabila kita sering menunda-nunda suatu pekerjaan terutama ibadah, dan pertanyaan ini dapat dijawab di kolom komentar Instagram Nuansa tentunya. So, stay tune terus di Kestiar, podcast Syiar Ngobrol Santai bersama Syiar Nuansa. Saya Fadil selaku teman ngobrol kalian semua, pamit undur diri, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.